Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab lingkaran. Lingkaran yang ada dalam kehidupan kita biasanya yang pertama yang pernah kalian lihat yaitu lahop, roda, jam dinding, biang lala, dan lain-lainnya. Kata kunci yang perlu kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, luas lingkaran. Kita lanjutkan saja ke materi. Definisi lingkaran yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap. Titik tetap tersebut dinamakan pusat lingkaran atau disebut titik pusat. Ini ada sebuah lingkaran, lambangnya adalah bunder, oval, bulat. Bagian-bagian lingkaran yang perlu kita pelajari hari ini: titik pusat, jari-jari lingkaran, diameter atau nama lainnya garis tengah, busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng, apotema. Ini adalah bagian-bagian lingkaran. Nanti akan ada tambahan yaitu untuk mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di tengah lingkaran. Kalau ada sebuah lingkaran, harus ada titik pusatnya. Kalau tidak ada titik pusatnya, belum bisa dikatakan sebuah lingkaran, pas di tengah-tengah. Yang kedua yaitu jari-jari lingkaran. Apa yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran? Ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke seberang titik pada lingkaran. Kalian lihat baik-baik, jika ada lingkaran, di situ yang merah adalah jari-jari lingkaran. Ini titik pusatnya, menghubungkan antara titik pusat dengan sebarang titik pada lingkaran. Misalkan di sini ada O, titik pusatnya, ujungnya saya kasih kata A. OA itu adalah jari-jari lingkaran. Yang warna biru, OB juga jari-jari lingkaran. OA dan OB panjangnya sama. Jari-jari itu panjangnya sama. Ingat ya, OA jari-jari lingkaran, OB juga jari-jari lingkaran. Kita lanjutkan. Ini masih mengenai jari-jari lingkaran. Diameter, nama lainnya yaitu garis tengah. Garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran tersebut. Lebih jelasnya langsung lihat gambar. Ada titik pusat O, ada lingkaran, ada A di seberang, ada titik A, ada titik B. Antara A dan B jika melewati titik O disebut diameter atau disebut garis tengah. Ini adalah diameter. Kalau melewati titik pusat disebut diameter atau garis tengah. Seperti jari-jari lingkaran yang tadi, jika kita lihat kembali gambarnya, ini diameter. Kalian bisa membandingkan dengan yang tadi contoh sebelumnya mengenai jari-jari lingkaran. Ada lingkaran, ada titik pusatnya, ada O, ada A, ada B. Ini yang tadi, yaitu contoh lingkaran yang pertama. Ada warna biru, ada warna kuning. 2 jari-jari lingkaran adalah diameter. Diameternya diameter AB. Terdiri dari jari-jari OA dan jari-jari OB. Ini diameter dilambangkan D sama dengan 2 kali jari-jari atau sebaliknya. Jari-jari itu setengah dari diameter.
meter. Ada yang warna biru dan kuning, panjangnya sama. Kalau digabung menjadi diameter. Kita lanjutkan materinya. Busur lingkaran, garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Gambarnya ada sebuah lingkaran, ada titik A, ada titik B. A dan B, garis lengkung yang warna pink atau merah, itu disebut busur lingkaran. Busur apa? Busur AB. Ini adalah busur dari lingkaran tersebut, namanya busur AB. Kita lanjutkan tali busur. Ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Ada sebuah lingkaran, ada titik pusat, ada titik A, ada titik B. Tadi adalah busur, sekarang tali busur antara A dan B, ya. Jadi yang menyeberang seperti itu namanya tali busur, ya. Tali busur kalau melewati titik pusat disebut diameter, karena melalui titik pusat. Karena ini tidak melalui titik pusat, disebut tali busur saja, tali busur AB. Kita lanjutkan. Ini tali busurnya. Ini A, melalui titik pusat, makanya disebut diameter. Termasuk tali busur juga, jadi diameter juga termasuk tali busur. Tali busur yang melewati titik pusat. Juring lingkaran, daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Ada titik pusat O, ada lingkaran, ada titik A, ada jari-jari OA. Kita lanjutkan, titik B, ada jari-jari OB. Jadi ada jari-jari dua, dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari. Ini busurnya yaitu busur AB, ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Nah, inilah yang dimaksud dari juring. Dibatasi oleh dua jari-jari dan dibatasi oleh busur. Namanya juring OAB atau juring AOB. Biasanya kalau membuat sebuah bangun yang dibaca yaitu dari huruf yang awal. Jadi busurnya AOB. Ini panjang busurnya, panjang juringnya. Karena ini sudah masuk ke juring. Dibatasi oleh dua jari-jari dan dibatasi oleh busur. Kita lanjutkan, juring lingkaran sudah. Tembereng, daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran. Busur lingkaran dan tali busur. Kita lihat gambarnya, ada titik pusat O, ada lingkaran, ada titik A, ada titik B. AB itu adalah busur lingkaran. Ditarik garis yaitu tali busur antara busur lingkaran dan tali busur, namanya tembereng. Kita lihat daerah yang diarsir, ini adalah tembereng. Nah, jangan lupa antara tali busur dan busur lingkaran. Kita lanjutkan, setelah tembereng, apotema. Ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat gambar. Ada titik pusat O, ada lingkaran, ada titik A, ada titik B, ada AB. AB yaitu tali busur yang menghubungkan antara tali busur dengan titik pusat. Harus tegak lurus atau siku-siku, baru disebut apotema. Kalau tidak tegak lurus atau siku-siku atau 90 derajat, tidak bisa disebut apotema. Ini adalah apotema. Kita
Kita lanjutkan keliling lingkaran. Misalkan R adalah jari-jari sebuah lingkaran dan D adalah diameternya. Rumus dari keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2πr. Saya ulangi lagi, K sama dengan 2πr atau K sama dengan Pi kali D. Ya, kalau tidak ada apa-apanya itu berarti dikalikan. Ini sudah harus terbiasa karena sudah kelas 6 menjelang SMP. K keliling sama dengan 2πr, artinya 2 dikali Pi dikali R, atau K sama dengan Pi D, artinya keliling sama dengan Pi dikali diameter. Tadi sudah mengenal jari-jari, tadi juga sudah mengenal diameter. Sekarang pi, apa yang dimaksud dengan pi? Sebuah bilangan nyata yang dapat didekati dengan 3,14 atau 22/7. Jadi pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Dari mana kalian bisa melihat buku siswa kelas 6? Kita lanjutkan keliling ya, jangan lupa keliling sama dengan 2πr atau 2 kali pi dikali R. R itu adalah jari-jari, atau keliling sama dengan pi kali D. Ya, jangan lupa D itu diameter, dihafalkan, jangan lupa. Luas lingkaran disimbolkan dengan L. L huruf besar. Kalau L huruf kecil itu lebar. L besar dirumuskan dengan luas sama dengan pi R kuadrat. Luas sama dengan pi R kuadrat. R itu apa? Jari-jari. Jangan lupa. Kalau R itu jari-jari, kalau D itu diameter. Atau L sama dengan 1/4 kali D kuadrat. 1/4 dikali pi kali D kuadrat. Pi jangan lupa. Pi yaitu sebuah bilangan nyata yang dapat didekati dengan 3,14 atau 22/7. Contoh soal, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 14. Penyelesaian keliling sama dengan, tulis dulu soalnya, 2πr sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 sama dengan 88. Tips dan trik. Nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. 22/7 dipakai jika R jari-jari ya, atau D diameter, kelipatannya 7, seperti 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. 3,14 digunakan jika nilai R atau D diameter, R jari-jari, kelipatan 5, seperti 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini kalau penampakan keliling dan luas. Keliling yang dicari warna kuning, berarti ada yang sebelah luar. Kalau luas berarti dalamnya. Luas berarti buahnya. Kalau keliling itu cuma luar saja ya yang dicari. Karena nanti soalnya ada yang berupa gambar, ada yang berupa soal cerita, banyak sekali modelnya. Contoh keliling saya ambil dari buku siswa. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Tadi sudah dibahas. Kita lihat. Rumusnya ditulis terlebih dahulu. K sama dengan 2πr. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Keliling sama dengan 2 dikali pi-nya itu nilainya 22/7 dikali 14. Mengapa kok pakai 22/7? Tips dan trik tadi. Kalau kelipatan 7 itu
menggunakan 22/7. Karena jari-jarinya 14, maka pi-nya menggunakan 22/7. Saya ulangi lagi, ditulis dulu rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Keliling sama dengan 2 dikali pi-nya 22/7, R-nya atau jari-jarinya 14. Kita lanjutkan. Sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7 ada 2. 7 dibagi 7 ada 1. Berarti nanti 2 dikali 22 dikali 2. Karena apa? Karena 14 sudah sama-sama dibagi dengan 7. Ini penjelasannya. 2 dikali 22 dikali 2. 2 itu dapat dari mana? 14 dibagi 2 itu 14 dibagi 7 ada 2, 7 dibagi 7 ada 1. Berarti nanti per 1. Kalau per 1 berarti bilangan apapun jika dibagi 1 itu nilainya sama, maka tidak ditulis. Langsung saja ditulis 2-nya saja. Jadi tahu ya 2 dari mana ya? 14 dibagi 7. Lanjut, kelilingnya berarti 2 kali 22 dikali 2, hasilnya 88. Jadi keliling lingkaran adalah 88 cm. Itu adalah satuan dari keliling. Ya, satuan keliling sama dengan satuan panjang cm atau permintaan soal yang lain-lainnya. Ingat ya, bisa dengan metode sama-sama dibagi. Lanjut. Contoh luas. Hitunglah luas bangun di samping. Ada lingkaran dengan diameter 28. Maka kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu. Jari-jari adalah separuhnya diameter atau setengahnya diameter. Jadi 1/2 dikali 28. 1 kali 28 ada 28/2, berarti 28 dibagi 2, hasilnya 14. Kita lanjutkan. Setelah ketemu jari-jari, kita tulis luasnya. Luas sama dengan pi kali jari-jari kuadrat. Mengapa kok butuh jari-jari? Karena lebih mudah. Kalau mencari rumus dengan 1/4 pi d kuadrat, kalian akan membagi 4, akan lebih bingung lagi. Maka saya gunakan yang jari-jari saja. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Luas sama dengan 22/7 kali 14 kuadrat. Mengapa kok menggunakan 22/7? Karena kelipatan dari 7 jari-jarinya. Berapa? 14. 14 termasuk kelipatan dari 7. Mengapa kok tidak menggunakan 3,14? Karena bukan kelipatan dari 5. Kita lanjutkan. 22 dibagi 7 dikali 14 kuadrat. Yang dikerjakan yaitu terlebih dahulu 14 kuadrat. 22/7 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat artinya 14 dikali 14, hasilnya 196. Maka 22/7 dikali 196, hasilnya 4312 dibagi 7. Berapakah hasilnya? Luas sama dengan 616. Ini adalah cara mencari luas. Itu sebagian definisi dari bagian-bagian lingkaran, rumus keliling, dan rumus luas. Mengenai contoh yang lebih luas lagi, keliling yang lebih keliling lagi, nanti bisa melihat di tutorial atau video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigato, dan kei, bangjo, dan lain-lain.
Sekian dari saya.